aktif. Tapi kalau screening masif itu yang datang ke dalam Vaskes itu dilayani dengan berkolaborasi antar program. Contoh, kalau misalnya di puskesmas itu kan ada poli TB, ada poli ISPA, ada poli PTM, penyakit tidak menular. Nah, itu biasanya saling berkoordinasi. Kalau udah terduga ke arah TBC dengan gejala-gejala yang nanti lebih detail Dr. Christian akan menyampaikan, itu perlu dicek TCM. Nah, itu bagaimana semua pasien DM yang ada di poli PTM dapat screening TBC. Nah, itu bagaimana screening pasifnya diintensifkan. Ya, itu bocorannya untuk salah satu pertanyaan yang biasa diajukan. Terus ada screening gejala dan X-ray pada warga binaan pemasyarakatan. Yang tadi yang udah kita sampaikan, screening gejala X-ray pada pasien DM, screening gejala X-ray pada kontak serumah di 25 kabupaten kota. Ini biasanya sih ya pada tempat yang dikoordinasikan bareng puskesmas. Kalau klinik dan TPMD bisa mengintensifkan yang screening pasif masih intensifnya. Untuk peningkatan akses layanan, disediakan sarana atau jejaring diagnosis TBC. Jadi diagnosis TBC kalau zaman dulu saat ya saya masih pendidikan itu dengan BTA. Awalnya 3 kali BTA, SPS, waktu pagi sewaktu. Terus dia berubah, ada 2 kali BTA, SP. Nah, sekarang itu hanya dengan TCM. Nah, itu gratis aksesnya, ada jejaringnya, suratnya ada, mau kemana ada alurnya. Nah, yang pastinya dengan pertemuan bareng teman-teman puskesmas se-Jakarta Pusat, teman-teman klinik dan TPND di Jakarta Pusat ini punya akses karena semua puskesmas udah punya TCM. Ya. Dan itu gratis, bahkan teman-teman klinik dan TPND bisa klaim untuk jasa pengiriman dan klaim untuk jasa pengepakan dari spesimennya. Penyediaan logistik, tata laksana efek samping obat, pendampingan minum obat. Nah, logistik untuk program TBC itu ada OAT, obat anti tuberkulosis, dan non OAT, non obat anti tuberkulosis. Maksudnya ya kayak seperti masker, kartris TCM, pot dahak. Nah, nanti teman-teman klinik TPMD yang selama ini udah dapat pot dahak kan ya dari puskesmas. Karena yang diundang di sini pastinya udah berjejaring dengan puskesmas. Nah, itu bagian yang harus jangan lupa di-input di SITB. Karena klinik dan TPMD perlu menginput juga logistik yang diperlukan di SITB supaya menjadi gambaran di nasional berapa sih kebutuhan untuk kita berproses melayani tuberkulosis ini. Ya, untuk bocorannya triliunan untuk tuberkulosis dianggarin dari Indonesia. Ya, berharap bisa efektif untuk mencapai eliminasi 2030 ya. Perluasan layanan rujukan pengobatan TBC-RO. Kalau nanti dari hasil pemeriksaan TCM itu bisa mendeteksi 2 hal. Kalau selama ini pemeriksaan diagnosis dengan BTA hanya tahu kumannya ditemukan atau enggak. Kalau dengan TCM ini selain kumannya, Mycobacterium tuberculosis diketahui, dia akan tahu kondisi resistensi terhadap rifampicin. Nah, itu penting sehingga kita bisa tahu apakah dia terkategorikan TBC yang masih sensitif obat, pengobatannya rutin seperti biasa, paketan yang ada di Vaskes pertama bisa diakses, atau dia sudah rifampicin resisten yang nggak bisa dilayani di bahkan puskesmas pun harus rujuk karena inisiasi pengobatan untuk pasien yang sudah ketahui kuman TBC-nya udah resisten terhadap rifampicin harus di layanan yang resisten obat. Itu ada regimen pengobatan yang lebih panjang dengan dosis yang lebih berat. Misalnya INH udah high dose INH, itu udah pengobatan lini 2 dengan segala macam efek sampingnya. Nanti mungkin dari dokter Christian kita akan mendapatkan pencerahan lebih detail. Ada kilin, linezolid dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita layani di FKTP, itu rujuk. Dan untuk di Jakarta Pusat ada 5 layanan yang sudah menjalani layanan TBC-RO, yaitu RSI Jakarta Cempaka Putih. Ini satu-satunya swasta, lainnya
RSCM, RSUD Tarakan, RSUD Kemayoran, dan RSUD Cempaka Putih. Berharap dalam waktu dekat RSPAD Gatot Subroto dan RSAL Minto Harjo ikut membuka layanannya, cuman masih proses. Jadi yang udah ada 5 ini, dan memang sesuai dengan yang tercantum di keputusan Menteri Kesehatan menetapkan bahwa layanan-layanan yang buka layanan TBC RO ini mana aja. Ada di Jakarta Pusat ada 7 ya, baru 5. Peningkatan kapasitas nakes. Nah ini berarti dengan kegiatan kita hari ini berharap kita bisa meningkatkan akses layanan, karena teman-teman semua terupdate dengan bagaimana alur yang diharapkan dari program nasional penanggulangan tuberkulosis. Dan ini jangan dilupakan, karena TPT ini penting sekali. Gimana kita mengeliminasi kalau kita nggak mencegah? Karena ada 2 macam infeksi, teman-teman semua. Infeksi aktif, itulah yang sudah jadi kasus pasien TBC. Ada namanya infeksi laten. Kumannya masih dorman dalam tubuh, sementara daya tahan tubuhnya masih sehat. Tapi ketika dia drop, namanya stres, lelah, kurang tidur, daya tahan tubuh kita bisa turun. Dan kuman yang tadinya sudah ada dalam tubuhnya bisa menimbulkan gejala, akhirnya jadi sakit. Nah, makanya kita perlu memberikan terapi pencegahan tuberkulosis, dan bagaimana edukasi disampaikan kepada keluarga pasien yang dilayani di tempat praktek Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi untuk memberikan TPT itu perlu ada alurnya, dan memang ada nanti narasumber yang akan menjelaskan lebih detail tentang alur pemberian TPT ini terkait dengan infeksi laten tuberkulosis. Dan diawali dengan tes apa yang dilakukan, dan salah satunya dengan tuberkulir. Tes tuberkulir atau kita sebut mantuk tes ini hanya untuk yang di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun, alurnya nanti teman-teman bisa lihat itu langsung bisa ngasih TPT. Jadi nggak harus nungguin mantuk tes. Penyediaan obat TPT itu pun ditanggung dari program. Pelaksanaan workshop tata laksana pemberian TPT, integrasi pemberian TPT dalam kegiatan screening kontak. Jadi yang udah di screening dengan gejala X-ray, nah ini diintegrasikan dengan pemberian TPT. Ada kegiatan namanya temu TPT, dan ini yang kita harapkan teman-teman puskesmas menganggarkan dengan kegiatan APBD atau BLUT-nya supaya rutin diselenggarakan di masing-masing kecamatan. Sehingga nanti teman-teman klinik TPMD kalau punya pasien yang ya bisa bagaimana berintegrasi, atau ya diarahkan di kegiatan temu TPT teman-teman puskesmas. Karena kuncinya adalah ini, pencegahan dengan pemberian TPT untuk kita bisa mengeliminasi. Kalau selama ini temu TPT itu didampingi dengan USAID Prevent TB di wilayah Jakarta Pusat. Tahun 2025 tetap akan ada, cuman dengan frekuensi yang jauh lebih berkurang, dengan dukungan yang jauh lebih diperkecil. Jadi diharapkan dengan pola yang sudah ada, yang sudah dijalankan, itu bisa dianggarkan dari teman-teman puskesmas. Ya, nanti kita perkuat dengan surat. Ya, kita rencananya dari Sudinkes akan memberikan surat untuk penguatan PPM wilayah masing-masing kecamatan. Penguatan surveillance, peningkatan kapasitas Paskes menggunakan SITB, validasi data, penyisiran kasus di rumah sakit pemerintah swasta, simplifikasi SITB, dan NIK itu teman-teman semua mohon perhatiannya bagi klinik TPMD, jangan lupa untuk meminta NIK pasien, karena dengan NIK yang ada itu yang terinput di sistem aplikasi SITB, sistem informasi tuberkulosis, dan itu akses untuk semua paskes seluruh Indonesia. Jadi NIK itu bisa tahu, oh dia pernah terduga kapan, dia hasil pemeriksaan apa, itu ada di situ. Dan ini yang menjadi satu data pakai NIK. Nah ini untuk memperluas laboratorium pemisah TBC. Kalau dulu banyak saat COVID kan banyaknya tuh yang pakai akses PCR. Nah ini juga lagi mau diaktifkan supaya yang alat-alat yang ada itu bisa dipakai dengan
indigen PCR TB juga bisa diperiksakan di situ. Ini masih proses. Konektivitas alat TCM ke SITB ini untuk vaskes yang punya alat TCM sudah berproses. Integrasi SITB dengan sistem informasi manajemen rumah sakit ini Bijen Hospital, ini didampingi USR BPS. Mungkin nanti Dr. Astrid bisa memberikan pencerahan lebih lanjut karena Bijen Hospital inilah yang didampingi dari TBPS. Tuberkulosis private sector. Ya. Nah, selanjutnya ini komitmen nggak diragukan dari Presiden, masih waktu itu zaman Pak Jokowi 2020. Ini 2021 Hari TB Sedunia, wakilnya Menkesnya, tapi ini lanjut nih Menkesnya di periode yang sekarang ini. Kita belum dapat ya yang Pak Prabowo mendeklarasikan dukungannya. Nanti dalam waktu dekat ya, kita tunggu. Oh, ini nih isinya Perpres 67 tahun 2021, kewajiban untuk memperkuat jejaring internal dan untuk memperkuat pelaporan. Jadi memastikan semua fasilitas kesehatan wajib lapor. Lapornya caranya ya itu dengan SITB. Nanti di kegiatan ini kita akan lebih jelas mendetilkan apa yang dimaksud dengan Perpres ini. Nah, di DKI sebenarnya udah ada Pergub 28 tahun 2018 tentang penanggulangan TBC, dan ini memang untuk semua vaskes, FKTP, puskesmas klinik, dokter praktek mandiri, atau sekarang istilahnya TPMD, tempat praktek mandiri dokter, FKRTL yang tingkat lanjut, rumah sakit, baik pemerintah swasta, balai besar, dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus menerapkan ini. Dan ini yang terbaru teman-teman, baru 2024. Dari klinik dan TPMD, apakah pernah dengar tentang kampung siaga TBC? Dari klinik TPMD? Nah, ini lagi berproses teman-teman. Jadi TBC nggak akan tuntas tanpa pendampingan dari lintas sektoral. Karena bukan hanya orangnya yang kita obati, tapi lingkungannya juga perlu kita sehatkan. Dengan ventilasi rumah yang sehat contoh, itu bisa mengurangi load kuman yang ada di dalam rumah. Jadi pingpong fenomena terjadinya kasus TBC antar anggota serumah ini bisa dikurangi. Nah, ada program bedah rumah itu didampingi dari inilah yang mendasari. Ada Insekda 2024, waktu itu rilis di Mei bersamaan dengan Hari TB Sedunia DKI, mengeluarkan ini, dan di Jakarta Pusat kita udah ada turunannya, dan ini baru dilombakan di Hari Kesehatan Nasional. Kemarin keputusannya sudah disampaikan, se-DKI punya hasil, tapi di Jakarta Pusat kami mengusulkan dari 8 kecamatan ini hasil kemarin ikut lombanya ya. Di Jakarta Pusat peringkat pertama Kelurahan Cempaka Putih Barat RW 11. Aplaus dulu dong buat Cempaka Putih. Kemarin yang ikut maju di lomba DKI dan dapat peringkat 3. Aplaus. Lumayan. Dan bocorannya dari yang peringkat 1 ini karena kegiatan Kampung Siaga TBC ini berkelanjutan. Ini untuk memotivasi dari teman-teman lainnya berproses di kecamatan masing-masing. Di Jelambar Baru, Grogol Petamburan, wilayah Jakarta Barat yang jadi pemenang. Setiap minggu ditargetkan ada investigasi kontak mengumpulkan minimal 10 kotak. Jadi memang target IKA dan target TPT mereka itu dikejar. Jadi kriteria penilaian indikator program itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, bagaimana upaya untuk meningkatkan investigasi kontak? Nah, itulah kuncinya. Itu dapat bocoran kemarin, nanya-nanya sama Kapuskesnya, gimana sih caranya gitu. Dan tapi yang kita salut dari yang udah berproses teman-teman, aplaus ya buat yang pertama, kedua, ketiga dari Cempaka Putih Barat, dari Kemayoran, Cempaka Baru, dari Menteng, Kelurahan Menteng.
Ini juga bagus-bagus ya, kita apresiasi semua teman-teman dan yang sudah berproses. Dan kabar baiknya ini berkelanjutan, jadi 2025 tetap ada dan dengan konsep yang udah lebih tertata karena kami sudah menganggarkan di APBD Sudinkes. Kalau tahun ini memang agak ya tenang aja, tetap ada kesempatan di tahun-tahun berikutnya. Semangat ya buat teman-teman semua. Tapi untuk wilayah Jakarta Pusat kita tetap ada agenda untuk memberikan penghargaan. Jadi siapa yang udah berproses ada apresiasinya. Rencananya di HKN Jakarta Pusat teman-teman, di pertengahan Desember nanti kita tunggu acaranya ya di Jakarta Pusat. Ini teman-teman semua mungkin nanti di-share juga PPT-nya dan lampiran NSP 2024 ini nggak connect. Jadi target yang ditetapkan dari 2020 sampai 2024 ada di NSP ini, National Strategic Program untuk penanggulangan tuberkulosis. Di 2024 target di DKI Jakarta ini 62.493 cakupan penemuan tuberkulosis, treatment coverage, SPM itu SPM. Untuk yang treatment coverage targetnya 12.859. Nanti detail-detailnya ini nih yang di bold berikut dengan cakupan pemberian TPT pada kontak serumah 4791 yang menjadi target DKI itu akan dijabarkan di atau sudah dijabarkan di SE Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan sudah menjabarkan target terpuskesmas sampai dengan RSUD. Nah, untuk klinik dan TPND ada penjabarannya di SE Sudinkes Jakarta Pusat. Nanti kita juga share target Jakpus itu sehingga teman-teman klinik dan TPND bisa mencocokkan dengan yang sudah berproses sama ini karena berkelanjutan tiap tahun akan kita buatkan SE-nya itu juga untuk menjadi panduan buat kita bersama ya. Banyak lagi nih persentase TBC-SO mulai pengobatan. Ini namanya targetnya 90% minimal dari yang ditemukan ini. Cakupan penemuan TBC resisten obat sekian. Ini ada rumus kalau dia bisa menjadi resisten obat berapa persen dari yang gagal pengobatan tahun sebelumnya. Ini biasanya ada targetnya ini dan kita ditargetkan menemukan 85%. Persentase pasien tuberkulosis resisten obat yang mulai pengobatan. Angka keberhasilan pengobatan TBC resisten obat, angka cakupan kasus tuberkulosis pada anak, pasien TBC mengetahui status HIV, terkonfirmasi bakteriologis dilakukan IK, investigasi kontak, kasus terdiagnosis klinis dilakukan investigasi kontak, sama yang ditemukan dari investigasi kontak itu ada angkanya masing-masing. Nanti ini model SE kepala dinasnya udah dibuatkan target untuk masing-masing kecamatan dan RSUD. Kalau untuk seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah lainnya ada agregat. Nah, kita lihat masing-masing wilayah kecamatan dengan target 100% untuk pencapaian SPM terduga TBC jalannya sesuai standar. Luar biasa untuk Tanah Abang, Kemayoran, Gambir. Nah, ini udah di atas 100% semua nih. Ya, berharap ya indikatornya masih agak jauh ya. Mungkin kita hadirkan nanti. Dokter Aini udah hadir? Belum ya? Nah, itu bagaimana kiatnya supaya dia bisa mencapai ini. Yang pasti sih bolak-balik minta akses layanan TCM karena yang ada di puskesmasnya ditambah dengan ada udah kita buatkan jejaring PD Max Mikrowi itu aja nggak cukup. Jadi bagaimana kiatnya mengakses semua perkantoran yang ada di Tanah Abang itu bocorannya. Tapi ini juga bagus nih dari Mayoran, Dr. Wid, mantap. Dan Gambir ini juga oke. Ya. Cempaka Putih, Menteng ini masih 50-an persen ini tolong ya bisa ditingkatkan ya.
sebesar udah 68%. Nah, teman-teman klinik dan TPMD yang kita harapkan adalah kontribusinya untuk membantu melaporkan ini terduga TBC. Jadi terduga TBC jangan diarahkan untuk ini periksa lebih lanjut, datang aja ke puskesmas. Orang yang udah datang ke klinik itu udah males datang ke puskesmas. Percaya deh, rame, ngantri, layani aja di klinik. Alurnya sama kok, lebih nyaman, lebih enak, dia nggak usah ngantri. Tinggal diarahkan gimana perdahaknya dikasih ke dia. Kalau ada contoh kayak klinik Paseban itu kan Dr. Juli punya Paskes, ada pojok dahaknya sendiri, langsung dimintain di situ. Toh ada biaya pengepakan, ada biaya pengiriman, itu bisa diklaim. Nah itu nanti kita sampaikan gimana alurnya. Cuman jangan arahkan pasiennya, yang dirujuk adalah pot dahaknya ya, dengan mekanisme pemeriksaan diagnosis yang kita harapkan. Kalau nggak ada kasus pun, ada namanya zero reporting yang tiap minggu kita harapkan untuk dikonfirmasi. Namun masa sih nggak ada terduga sama sekali di negara Indonesia peringkat kedua sedunia, ditambah DKI Jakarta peringkat pertama se-Indonesia karena padatnya penduduk DKI. Nah itu makanya kita sama-sama meningkatkan capaian ini, karena yang dilaporkan teman-teman klinik dan TPMD itu mendongkrak, menyumbang apa yang menjadi capaian teman-teman wilayah kecamatan masing-masing ini. Jadi Cempaka Putih artinya puskesmas di level kecamatan, pustu, puskesmas pembantu yang ada di level kelurahan, semua klinik, semua TPMD ini masuknya di sini ya. Nah, berharap bisa tercapai. Kalau Jakarta Pusat kita baru 71%. Ini per tanggal 11 kemarin baru ditarik nih kemarin. Jadi ya berharap bisa lebih tinggi. Yang namanya ada di sini angkat tangan. Sekarang digedein. Yang ada di sini, coba ya. Cempaka Putih. Ada klinik Cempaka Putih? Klinik Medisari? Klinik Pratama Mahkamah Agung? Klinik Ruslam? Ruslam ini yang di seberang Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ya. Lapas dan Rutan. Ini makasih untuk klinik yang di wilayah Cempaka Putih sudah melaporkan kasusnya. Aplaus dulu dong. Untuk klinik Pratama Kominfo, untuk klinik Pratama Satpolkes Balai Kota, ya dok, makasih laporannya sudah masuk. Klinik Pratama Satpolkes Wali Kota Jakarta Pusat, makasih sudah masuk juga. Klinik Utama Balai Kota, thank you dok. Klinik Wira Sehat, oh nggak, ya memang nggak semua diundang sih karena memang keterbatasan tempat kita, dan kita memang baru kemarin ini khusus datang tim studi ke Jakarta Pusat ke klinik Wira Sehat itu. Satpolkes Dinas Teknis Abdul Muiz, ya makasih. Tepuk tangan untuk yang klinik-klinik di Gambir ini yang sudah berkontribusi. Untuk klinik Asia, ya belum datang ya. Tolong diingatkan ya, Baida berarti ya yang mendampingi. Atau dari Menteng, Mas Dera, bagaimana? Iya. Iya. Klinik Angsa Merah, makasih sudah masuk. Klinik Kimia Farma Cikini, ya, makasih sudah masuk datanya. Klinik Pratama Yankesga, nggak diundang, oke. Coba kita lihat, itu tadi Menteng. Ya, tepuk tangan untuk klinik-klinik di Menteng. RSCM hadir. Oh, klinik RSCM, boleh tahu yang mana?
Oh ya, makasih.